It's a beautiful day. Yeah, yeah, it's a beautiful day. Beautiful day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu saya mengganggu waktu istirahatnya. Ini hanya sedikit mengenai diseminasi sayembara program baru dari BPDP Jatim yang kita bisa mengikutinya di sini GP angkatan 9 dari 1 sampai 9. Jadi yang kemarin itu sempat ditanya kenapa yang 10 belum karena sertifikat belum keluar. Jadi ini mengenai sayembara penggerak pendidikan. Di Jawa Timur sendiri bekerja sama dengan KKDP. KKDP itu yang menjadi komunitas kami di seluruh Jawa Timur. Ada 38 kabupaten atau kota provinsi Jawa Timur yang mengadakan program sayembara penggerak pendidikan tahun 2024 bagi guru, kepala sekolah dan pengawas yang telah menerapkan dan berbagi praktik baik, aksi nyata perubahan atau produk, juga program inovasi yang berdampak pada murid. Ini ada 2 kategori yang bisa diajukan. Yang pertama pemimpin pembelajaran, yang kedua penggerak komunitas. Nah, sebenarnya Bapak Ibu guru penggerak itu sudah melampaui kategori 1 dan 2. Namun di sini ini Bapak Ibu. Nomor 1, kategori pemimpin pembelajaran itu diperuntukkan bagi guru, kepala sekolah ataupun pengawas yang memiliki kemampuan dalam memimpin proses pembelajaran yang efektif serta inovatif, menciptakan lingkungan sekolah yang kolaboratif dan inspiratif. Juga kategori ini mengapresiasi peran guru, kepala sekolah, dan juga pengawas sebagai pemimpin yang mampu membawa dampak positif tidak hanya pada hasil belajar, tapi juga dalam pengembangan karakter dan budaya sekolah yang berkelanjutan. Untuk yang penggerak komunitas, sedikit saya ulas saja. Ini harus menunjukkan program dalam menciptakan program tersebut bisa memfasilitasi kolaborasi dan hubungan dari berbagai pihak, sehingga tercipta lingkungan belajar yang inklusif, juga berkelanjutan untuk mendukung pendidikan dan pengembangan karakter siswa secara menyeluruh. Ini ketentuan-ketentuannya. Ini yang pertama yang sudah dijelaskan saya di awal tadi, guru penggerak angkatan 1 sampai 9. Yang kedua, aku sebagai guru kepala sekolah yang kategori 1 tidak perlu. Yang keempat, nanti akan saya ungkapkan mengenai naskah inovasi, tekniknya Kustar, ini sudah dipersiapkan juga Bapak Ibu. Yang nomor 5, mengunggah video inovasi yang menjelaskan isi dari naskah dan dibuat dalam durasi maksimal 3 menit. Dan di sini kita akan video ini kan nanti akan saya ambil juga. Yang nomor 6, ini saya sebagai peserta tidak boleh juga merupakan nominasi 5 besar yang boleh diterima. Dan yang ketujuh, dalam hasil sayembara ini akan memilih 1 peringkat terbaik untuk setiap kategori. Misalnya ini 1 peringkat terbaik di kategori 1 atau pembelajaran, dan yang kedua di penggerak komunitas. Ini masa pendaftarannya dari sekarang tanggal 23 Bapak Ibu tidak intinya saya mau pendaftarannya insya Allah hari ini. Kategori 1 yang saya ajukan dalam program sayembara ini yaitu pemimpin pembelajaran. Saya mengangkat satu tema di sini adalah inovasi pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning menggunakan media, multi-paper, Henderson, dan melakukan refleksi dengan metode whispering your teacher. Dan semua ini Bapak Ibu sudah pernah saya ajukan dan mendapatkan peringkat 20 besar terbaik di PGRI Masalah. Jadi ini mau saya ajukan kembali, hanya ditambah dengan refleksi. Ibu saya jelaskan satu demi satu, karena yang sudah tertular duluan yang whispering karena kebetulan
ini bentuknya video. Ini merupakan refleksi di mana setelah melakukan pembelajaran, proses pembelajaran, anak-anak itu diminta untuk menyatakan perasaan mereka setelah proses pembelajaran itu. Biasanya mungkin Bapak Ibu memakai emoticon atau mungkin dengan setelah saya mempelajari ini, saya ini. Nah, semua itu sudah saya terapkan Bapak Ibu, namun cenderung anak-anak itu kalau dikasih apa ya, diberikan satu lembaran atau mungkin suruh tulis di bukunya, silakan tulis perasaan kalian pada saat sekarang ini yang sudah mempelajari materi simple present tense di kelas 7. Lalu mereka itu sebenarnya tidak menulis langsung. Nah, kalau teman-teman gimana dilihat gitu. Nah, tapi kalau dengan cara seperti ini, mereka itu lebih terbuka kepada gurunya. Misalnya, nanti gimana misalnya nanti kalau bahasa Madura ini cangkolang ya, karena pembisikan ke gurunya. Ini cangkolang itu maksudnya kayak seperti tidak sopan gitu karena harus membisikkan ke gurunya gitu. Nah, namun di sini saya jelaskan karena ini permintaan dari saya pribadi, dan yang kedua kan yang kalian gunakan kata-kata yang bagus, yang baik. Apa yang harus saya ini ya perasaannya kalian. Kalau misalnya ini saya diganggu anak ini selama pembelajaran, jadi saya kesal hari ini, saya boring nih karena hari-hari saya kegiatan pondok gitu. Ya tidak apa-apa, itu yang harus kalian ini, tapi jangan bilang-bilang ya nih kalau saya pasalnya sama ini yang ini. Oh iya, baik. Baik, jadi anak-anak langsung bergantian, dan ini salah satunya, bahkan salah satu ya, bahkan sebagian besar anak-anak itu mengatakan diganggu gurunya, ya diganggu temannya. Ini saya diganggu saya. Ini saya tuh sebenarnya sukanya tuh pelajaran ini, tapi itu kadang kecepatan, saya nggak nyampe nih. Jadi mereka tuh lebih terbuka pada gurunya. Ya, ini yang whispering communication. Jika ini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menerapkan juga, silakan Bapak Ibu. Disesuaikan saja dengan kalau tidak mungkin kalau guru bahasa Indonesia menerapkan ini harus pakai bahasa Inggris kan, harus pakai bahasa Inggris saja. Karena yang English on.
Newscom ini sebenarnya saya tekniknya memakai ATM, amati, tiru, dan verifikasi. Itu sudah banyak beredar di media sosial kita semua. Tinggal diubah liriknya saja, disesuaikan. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, ini dari saya ambil sampel dari kelas 7 A sampai 7B dan 7C, 7A sampai 7C. Ini mohon maaf karena setiap kelas itu kondisinya berbeda. Jadi ada yang super interaktif, tadi yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu dari proses pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas. Yang paling interaktif di sini adalah kelas 7B Bapak Ibu. Nah, yang kedua 7C. Nah, yang paling anaknya ini pasif di 7A. Namun sebenarnya mereka itu ingin mengapresiasikan, mengimplementasikan, saya harus bergerak ini. Itu tapi mereka saya lihat malu. Istilahnya saya malu. Dari yang pernah saya gunakan Sprika Pujian ini saya ingin tapi malu. Ini sebenarnya anaknya juga sama ekspresi. Yang paling ekspresi adalah 7B. Nah, ini yang yang pertama ya Bapak, karena tadi saya menjelaskannya dari belakang. Ini moving paper, ini kalau diterjemah Bapak itu ini memindah kertas. Abaikan backsoundnya ya Bapak Ibu. Bagus backsoundnya. Dari sebenarnya backsoundnya. Kameranya kok goyang itu ya? Ya goyang, karena yang pegang juga siswa. Ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya saya punya lagi. Ini ya Bapak Ibu ya, penjelasannya tentang moving paper ini disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Materi yang disampaikan itu apa? Nah, jadi anak-anak kan biasanya, ayo kalau biasanya kita Bapak Ibu ya, ayo siapa yang bisa silakan tulis di depan, silakan tulis. Nah, itu. Tapi di sini saya memberikan ruang kepada anak-anak itu supaya tidak langsung maju, karena mereka itu kadang bosan dengan kegiatan yang itu saja. Nah, jadi mereka ini saya siapkan kertas, di mana kertas tersebut harus dijalankan begini, baru mereka bisa maju. Dan ya, jadi anak-anak itu dijadikan kelompok-kelompok dulu, kelompok-kelompok kecil. Nah, jadi kelompok ini dalam kelompok ini siapa yang paling cepat? Itu kertas itu dikasih apa, lembar apa? Tidak ada gambarnya. Kertas kosong biasa. Ya. Katanya ada gambar tangan, gambar kaki, dan itu digambar. Katanya itu digambar. Kalau dilarangnya kan itu digambar. Ya misalnya kayak ini ya Pak ya, ini begini, itu diinjak. Nah, nanti kertas yang kedua diangkat lagi ke depan, sampai maju ke depan. Seperti itu. Tuh. Nah, ini sebenarnya dari tiga-tiganya ini Bapak Ibu, tadi yang untuk Newscom ini, mereka tuh, jadi siswa ini saya harapkan untuk bisa lebih siap dalam pembelajaran. Ini bisa digunakan sebagai SPP juga sebelum mereka diberikan materi oleh kita. Mereka biar tidak ngantuk di kelas atau agar mereka ekspresi. Nah, sedangkan materi dengan seperti ini, dengan adanya moving paper, itu sudah masuk ke dalam pembelajaran inti. Jadi pembelajaran inti tersebut mereka tidak akan bosan, meskipun sebenarnya materi yang kita berikan itu sederhana. Ya. Mungkin bisa disesuaikan nanti saja kita. Kasih Bapak Ibu, mungkin tadi juga diberikan agama tidak apa-apa sebenarnya. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu, atau mungkin mau mengikuti SDG-nya saya, atau mungkin cara yang saya sampaikan. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kalau saya suka tertarik di paper gitu. Kalau bisa di paper dikasih gambar atau apa kan gitu. Apa gambar tangan, gambar kaki, Oh iya. apa kaki dua kan gitu. Lebih menarik lah. Gitu. Biar tidak kosongan kertasnya. Depannya mungkin nanti itu dipertimbangkan ya Pak ya. Moving paper jilid 2. Satu lagi mungkin Bapak Ibu sebelum ditutup. Pak Wahyu mungkin
diwakili. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya. Dan saya juga mohon doa dan dukungan karena ini Bapak Ibu saya mengikuti program ini juga tidak mengharap untuk mendapatkan nominasi tersebut karena yang diambil hanya 1 per kabupaten. Semoga Ya, cuma saya ingin agar nama sekolah ini itu juga tercatat pernah ikut apa saja. luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.